Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Halo. Apakah hari ini bersukacita? Amin. Ya. Kembali kita hari ini mau bertemu untuk berdiskusi mengenai Alkitab yang kita beri judul Adam. Ayo diskusi Alkitab dan misi. Ya, namun sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Ya, silakan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin berdiskusi mengenai perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami, supaya Engkau memberi hikmat kepada kami, sehingga diskusi pada siang hari ini bermanfaat bagi kami dan menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan diskusi siang hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, jadi sesuai dengan doa Ibu Yohana, kita hari ini ingin diskusi mengenai persepuluhan ya. Tapi saya ingin jelaskan dulu bahwa hari ini kita tidak ingin berdebat soal persepuluhan ya. Kita ketahui bersama persepuluhan sampai detik ini masih terjadi kontroversi ya. Ada satu pihak ya yang mengatakan setuju, harus ya, wajib. Yang satu pihak mengatakan tidak setuju ataupun tidak wajib. Tentu mereka memberikan argumentasi mereka masing-masing. Tetapi hari ini saya ingin kita tidak lagi melihat dalam sudut kontroversi ya. Saya ingin kita masing-masing hari ini lebih fokus untuk melihat substansinya ya. Apa yang substansi yang terkandung di dalam persepuluhan ya. Mari sebelum kita mulai semuanya ini, saya ingin mengangkat ya satu dasar firman Tuhan yang kita akan baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya. Bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Ini dasar ayat firman Tuhan kita hari ini. Saudara terkasih, kalau mengenai persembahan, persepuluhan itu termasuk dalam satu persembahan ya di dalam kekristenan kita. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita tahu ada persembahan yang dinamakan diakonia ya. Ada juga yang tadi kita mau bahas ini adalah persembahan persepuluhan, ada juga persembahan khusus dan lain-lain. Terus terang saya tidak tidak menyinggung sama sekali mengenai buah sulung, karena saya percaya ya buah sulung itu adalah di dalam Tuhan Yesus sendiri yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita ya. Dia buah sulung. Akan sangat ironis ataupun sangat sedih kalau kita taruh di dalam persembahan, seolah-olah Tuhan buah sulung di dalam Tuhan Yesus itu bisa dinilai dengan materi. Jadi pihak-pihak atau siapapun yang mengajarkan ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan dia kesadaran bahwa buah sulung itu tidak ada ya. Jangan membodohi umat hanya dengan motif untuk mencari kekayaan ya. Jadi kita akan bahas mengenai persembahan persepuluhan ya. Kita akan melihat persepuluhan dalam perspektif substansinya ya. Saudara terkasih, kalau kita membahas persepuluhan ya, dalam hal ini adalah persembahan, maka kita akan lihat ya, kita akan evaluasi kembali ya dari awal perjanjian lama ya. Nah, kita bahkan akan membahasnya mulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mempunyai anak yang bernama dua orang, Kain dan Habel ya. Kain dan Habel masing-masing dilahirkan, kemudian mereka mempunyai pekerjaan ya. Pekerjaan apa? Kain itu ya adalah petani ya, mengelola terus sayur-sayuran, hasil alam.
Mungkin siapa Habel? Habel itu yang peternak, ya. Nah, semua dua-duanya memberikan persembahan, ya. Dua-duanya memberikan hasil mereka, ya. Kain memberikan hasil tanaman mereka, tanaman hasil bumi, ya. Kain memberikan dari lemak-lemak yang terbaik, ya. Ya. Mengapa Tuhan berkenan atas persembahan daripada Habel, ya? Ada juga yang berpikir, mungkin saya yakin salah, ya. Wah, Habel tidak Tuhan berkenan kepada Habel karena Kain memberikannya yang sedikit, tidak banyak. Saya yakin tidak. Tuhan tidak melihat sedikit banyak, ya. Jadi pertama, kalau kita lihat dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 4, dan bahkan kita akan melihat Kejadian 4 ini secara keseluruhan, ya. Saya tidak ingin panjang lebar membacakan, takut waktunya habis. Jelas di situ terlihat kenapa Tuhan tidak berkenan atas persembahan daripada Kain, ya. Pertama adalah Kain mempunyai maksud jahat di dalam hatinya, ya. Jadi pertama yang kita harus ingat baik-baik, kalau kita memberikan persembahan, cek dulu hati kita, ya. Apakah hati kita ini punya maksud jahat enggak? Kita punya tujuan membodohi orang, menipu orang, ataupun kita mau punya maksud jahat untuk menyakiti orang, ya, ataupun segala kejahatan adakah di dalam hati kita? Kalau ada kejahatan di dalam hati kita, maka saya sarankan Anda tidak memberikan persembahan karena tidak ada artinya. Seberapa triliun pun saya katakan, ya, dalam arti yang ekstrim, tidak ada gunanya, ya. Tuhan tidak akan melihat itu persembahan, ya. Jadi tidak ada gunanya. Jelas, ya? Hati tidak boleh seperti hati Kain, ya. Kedua adalah kenapa Tuhan tidak berkenan atas persembahan daripada Kain, ya. Karena kalau kelihatan dari persembahan tersebut, ya, Kain, Habel, ya, dia waktu memberikan persembahan dia pilih yang terbaik, ya, pilih lemah-lemah yang terbaik, dia memberikan terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan mau kita memberikan bukan dari segi kuantitas, ya. Jadi Tuhan ingin kita memberikan dia dalam segi kualitas. Kualitas apa yang ada di kita harus berikan, ya. Kedua, kalau kita lihat persembahan yang persepuluhan yang kita bisa lihat dari yang namanya Abraham. Abraham juga memberikan persepuluhan, ya Pak, ya. Persepuluhan diberikan oleh Abraham ketika menang perang, ya. Menang perang, kemudian dari rampasan perang itu 10% diberikan kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui Melkisedek, ya. Melkisedek kita tahu adalah imam besar, tidak berayah dan tidak beranak, ya. Dia yang kita yakin bahwa dia adalah presentasi dari Tuhan sendiri. Jadi Abraham dalam hal ini memberikan persepuluhan dengan iman, ya. Saya mempunyai pengalaman ketika pertama kali menginjak gereja, ada satu pendeta yang begitu luar biasa yang mengatakan ini saatnya kita memberi persembahan. Tetapi saya ingatkan kepada saudara semua, ya, bagi yang memang sudah benar-benar beriman kepada Kristus, ya, silakan memberikan. Yang belum, mohon tidak untuk memberikan. Jadi kita memberikan persembahan persepuluhan, ya, yakinkan bahwa iman kita sudah benar, ya, iman kita sudah benar kepada Kristus, ya. Terus kemudian kita belajar dari Yakub, ya. Yakub kita lihat di dalam Alkitab, Pak, ya, ada namanya Nasar persepuluhan. Di Betel Yakub bernasar, ya. Kalau Tuhan lindungi saya sampai pulang selamat, saya akan memberikan persepuluhan. Tapi saya nggak melihat apakah kapan diberikan, ya, di Alkitab tidak menulis, ya. Tetapi saya ingin
mengatakan pelajaran yang kita lihat di sini adalah kalau kita memberi persembahan, jangan ada pamrih, ya. Jangan, oh Tuhan saya memberikan persembahan, tetapi Tuhan harus begini-begini, ya. Inilah ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Ajaran-ajaran kemakmuran yang sudah meleset jauh, ya. Wah, kamu kalau memberikan 1 juta, nanti Tuhan pasti kasih 100 juta, ya. Itu namanya pamrih, ya. Nah, dan satu lagi pelajaran yang kita lihat dari Yakub adalah persembahan persepuluhan atau apapun itu tidak boleh dinasarkan, ya. Jadi maksud saya begini, kalau Kanda, ya, mau memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan tidak perlu harus tunggu kamu mengumpulkan. Jelas ya Pak? Ya. Tuhan tidak perlu menunggu kita mengumpulkan. Tuhan mau bagaimana ikhlasnya hati kamu. Ya, katakan apa 1 rupiah pun di dalam kantong kamu, yang ada 1 rupiah itu berikan kepada Tuhan. Tidak perlu nasar, ya. Jadi Tuhan mau keikhlasan hati kamu untuk memberikan, ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, ya. Terus kemudian apa itu persembahan? Kalau kita lihat setelah Yakub itu ada persembahan bangsa Israel, ya, persepuluhan orang Israel ketika tiba di Kanaan, ya, mendapatkan lahan untuk bercocok tanam, terus berternak. Nah, Tuhan memberikan kewajiban kepada orang-orang Israel yang 11 suku untuk supaya bisa memberikan 10% dari hasilnya untuk diberikan kepada suku Lewi, janda-janda miskin, dan apalagi orang-orang asing, anak yatim, ya. Jadi itu yang diberikan kepada mereka. Nah, sekarang pelajarannya apa? Yang kita lihat di sini. Di sini jelas, ya, persembahan persepuluhan harus diberikan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Diberikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan yang lain-lain, ya. Apalagi yang bersifat pribadi, tidak. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Uang Tuhan itu harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya. Uang Tuhan itu harus dipakai untuk menyebarkan kasih, ya. Uang Tuhan itu harus diberikan untuk menyebarkan kabar baik, keselamatan yang disediakan bagi kita, ya. Jadi substansinya di Perjanjian Lama sudah jelas, ya. Ada yang kurang jelas? Kayaknya enggak, ya. Kalau udah cukup jelas, ya. Di sini ditulis, ya, di dalam Alkitab jelas kan, ya, untuk orang Lewi, ya. Orang Lewi siapa? Orang Lewi yang tugasnya untuk menjaga, memelihara, maintenance bait Allah, ya, tempat kudusnya Allah. Terus kemudian di situ juga ditulisin, ya, ini juga harus dipakai, ya, untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, janda-janda, anak yatim dan sebagainya, ya. Ini fokus kasih ini luar biasa di dalam persepuluhan bangsa Israel, ya. Jadi kasih kepada Tuhan, ya, kasih kepada manusia. Nah, inilah yang selama ini baru saya ketahui di dalam persepuluhan bangsa Israel itu adalah mengacu kepada apa? Hukum terutama. Ada yang bisa bacain hukum terutama nggak? Nggak apa-apa, sepintas saja. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan benar. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Jadi persepuluhan bagi bangsa Israel itu membentuk salib, ya. Kasihilah Allahmu, karena kamu kasih Allahmu, kamu beri persembahan untuk memelihara, ya, memuliakan Tuhan untuk bait Allah, ya. Kasihilah sesamamu, janda miskin, orang berkekurangan, yatim piatu dan sebagainya, ya. Jelas, ya, semuanya, ya. Nah, kalau kita lihat level kembali substansi yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, ya. Saya lihat di sini landasan persepuluhan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus itu ada 4, ya. Pertama adalah bahwa
persembahan, saya mungkin boleh ya merangkumkan dalam persembahan aja. Jadi semua udah tahu bahwa itu adalah termasuk persepuluhan ya. Jadi persembahan yang diberikan itu harus dengan kasih dan ikhlas ya. Jadi di dalam Matius 23 bagaimana Tuhan Yesus ya memberi perumpamaan ya dengan mengecam orang-orang Farisi ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya yang satu ya diberikan, yang lain jangan diabaikan. Maksudnya di situ Tuhan Yesus juga akan tekankan bahwa persembahan yang diberikan itu harus yang utama sebetulnya adalah berdasarkan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi landasan Tuhan Yesus sudah berikan sebetulnya adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa persembahan itu harus berlandaskan kasih ya. Kalau mau diberikan boleh, maksudnya kamu harus ikutin ini dulu. Yang satu lagi kalau mau ikutin nggak apa-apa, tetapi kamu harus ikutin dulu pertama baru kedua ya, bukan kedua dulu baru pertama. Jadi landasannya harus punya kasih dulu, keadilan ya, belas kasihan, keadilan dan kesetiaan dulu, baru kamu lakukan. Kalau kamu mau persekutuan boleh, tapi landasannya itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan. Salah satu yang saya selalu lihat itu bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 10:25 sampai 37 ya. Mungkin semua pasti tahu ya, orang Samaria yang murah hati ya. Bagaimana Tuhan Yesus dalam segala hal mau kita ya menjunjung tinggi ataupun memegang terus mengenai kasih Tuhan ya, mengenai kasih. Jadi kasihlah yang kita harus landaskan di dalam persembahan kita ya. Orang Samaria ya, mungkin bagi orang Samaria itu kan bagi orang Yahudi orang berdosa ya, tetapi lihat bagaimana luar biasanya ya, dia lewat di ada orang yang terluka, dia tolong, sedangkan Iman, orang Lewi, bahkan dia terus beribadah. Kalau Tuhan sebagai Tuhan yang ego, wah saya akan benarkan orang yang beribadah dong, dia kan datang kepada saya. Tetapi dalam hal ini kita lihat Tuhan justru membenarkan orang Samaria. Karena apa? Karena Tuhan sendiri menjunjung kasih ya. Dia boleh meminggirkan mengenai ibadah ya, kasih lebih dahulu ditinggikan gitu ya. Jadi pertama substansinya yang diberikan Tuhan Yesus bahwa persembahan itu harus berlandaskan kasih dan keikhlasan ya. Kedua adalah bahwa iman persembahan itu harus diberikan dengan persembahan harus diberikan dengan iman dan kerendahan hati. Lukas 18:9 sampai 14. Ada yang tahu nggak apa isinya? Orang Farisi, bukan? Orang Farisi dan pemungut cukai ya. Di situ pemungut cukai itu orang Farisi itu berdiri di depan, paling depan ya. Dia mengatakan apa? Saya ini berpuasa sekian kali ya, saya melakukan ini itu ya, saya memberikan persepuluhan ya, saya melakukan apapun ya, betul nggak? Tetapi pemungut cukai itu mengatakan apa? Tuhan, aku orang berdosa ya, aku memang pantas dihukum ya. Dia tidak bisa, bahkan mukanya tidak berani dia mengangkat ke atas untuk melihat Tuhan. Sedangkan orang Farisi dengan bangganya, dengan tingginya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di sini jelas Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ya, persembahan itu harus diberikan dengan iman dan kerendahan hati ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dan di akhir perumpamaan itu dia berkata kepada kita semua bahwa pemungut cukai inilah yang dibenarkan, bukan orang Farisi
ya. Walaupun dia memberikan persepuluhan, tapi dia tinggi hati, ya. Dia merasa hebat sendiri, ya. Imannya juga diragukan. Iman di dalam kekristenan kita itu adalah merendahkan hati kita, menyandarkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, ya. Jadi imannya harus iman benar, jangan iman yang salah. Iman yang salah seperti orang Farisi, meninggikan diri, ya, sombong. Dia selalu bilang dia hebat semua, ya. Jadi persembahan itu harus diberikan benar-benar dengan iman yang benar. Sebetulnya saya kalau melihat satu-satu matching dengan apa? Dengan perjanjian lama yang tadi kita sudah bahas, ya, di mana perjanjian lama juga substansinya adalah iman, ya. Iman di mana? Imannya Abraham memberikan persepuluhan. Jadi persembahan diberikan, kedua harus dengan iman dan kerendahan hati, ya. Ketiga adalah persembahan itu harus terbaik. Nah, ini yang saya harus tekankan dalam-dalam, ya. Bahwa persembahan terbaik itu bukan terbanyak. Benar ya? Persembahan terbaik itu bukan terbanyak, ya. Perhatiin baik-baik, ya. Kita lihat di Markus 12:41-44. Ya, saya nggak akan bacain nanti kepanjangannya. Markus 12:41-44, janda miskin itu hanya memberikan 2 peser uang. Tetapi Tuhan mengatakan dia memberikan yang terbanyak. Artinya bagaimana? Yang kita nangkap di sini jelas sekali, ya, bukan karena banyak. Kalau banyak 2 persen uang itu kalau nggak salah diuangkan di sini cuma 1.000 ya, atau 500 rupiah, saya nggak tahu, paling kecil sekali. Tetapi itu yang paling banyak kata Tuhan, yang paling dia memberikan paling banyak. Ya itu kenapa? Ayo kita pikir. Iya, dia memberikan yang terbaik dari yang ada di dia. Ya, jadi saya ingin mengatakan demikian, ya. Memberi terbaik itu adalah memberi yang ada padamu. Saya ingin kita membaca dalam 2 Korintus 8:12. Ada yang bisa buka nggak? Kalau nggak bisa buka, ada yang bisa buka? 2 Korintus 8 ayat 12, ya. Ada yang 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman-Nya. Ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Benar. Jadi substansinya di sini adalah persembahan terbaik di situ adalah kamu memberikan yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Jadi saya ingin memberikan garis bawahi yang ada padamu, ya. Jadi makanya saya kadang ditanya mengenai persepuluhan, apakah wajib atau tidak. Saya bilang wajib bagi yang mampu. Betul ya? Artinya begini, kamu kalau di kantongmu ada 1 rupiah, kamu tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, maka kamu ini salah. Tetapi kamu cuma 1 rupiah, saya tidak bisa mewajibkan kamu untuk memberikan 10 rupiah. Ngerti ya Pak ya? Jadi kalau dalam zaman sekarang, ya, saya mau secara hati nurani mengatakan demikian, ya. Di zaman yang begitu sulit ini, ya, tidak seorang pun yang bisa, maksudnya tidak semua orang mempunyai penghasilan dengan rasio kecukupan, maksudnya dengan kelebihan 10%, ya. Benar ya Pak ya? Jadi tidak semua orang punya, setelah dia punya uang 1 juta, dia belajain dengan kebutuhan, dia beli nasi, ya. Ya, ini kita berbicara kejujuran, ya. Kita jangan bilang kalau ditutup-tutupin nggak boleh, ya. Tuhan nggak mau. Tetapi kalau dia jujur, ya memang dia punya 1 juta rupiah, ya betul. Dia harus beli beras, dia harus bayar uang sekolah anaknya, dia harus beli obat, ya. Anggarannya 999.000. Berarti dia punya kelebihan berapa? 1.000 itu dia berikan kepada Tuhan. 1.000 dari 1 juta berapa persen? 1%, ya. 1%.
Apa dia salah? Saya yakin tidak salah. Karena dia sudah memberikan satu yang terbaik. Dia memang punya satu, Pak. Bagaimana dia bisa memberikan 10? Tetapi beda ya. Saya punya gaji 20 juta. Ya. Segala pengeluaran saya total ya jujur ya 10 juta. Masih ada sisa 10 juta kan? Iya. Kalau saya beli 1% cuma 200.000. Ya. Berarti itu salah. Anda belum memberikan yang terbaik. Karena kamu masih punya 10 juta. Katakan kamu sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu mau memberikan persepuluhan, berarti kan harusnya 2 juta. Nah, kamu tidak memberikan 2 juta, itulah salah. Ada yang tidak setuju nggak? Nggak apa-apa. Setuju ya? Jadi memberi terbaik, sekali lagi tolong dibacain supaya orang-orang mengerti ya, bahwa jangan selalu mengatakan harus 10% ya. Tetapi saya tidak mengatakan persepuluhan tidak wajib ya. Persepuluhan wajib. Tolong baca sekali lagi supaya orang mengerti bahwa Paulus mengatakan sesuatu yang jelas kepada kita. Dia mengajarkan 2 Korintus 8:12. Ayo sekali lagi dengan suara tegas. Sebentar, saya Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman-Nya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Iya, ya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita, ya. Kamu boleh siapin Yohanes 15:16 ya. Jadi 3 yang kita pelajarin, 3 sama dengan perjanjian lama, sama, prinsipnya sama, substansinya sama, Pak ya. Tidak ada bedanya sama sekali. Substansi yang kita pegang ya. Jangan berdebat terus mengenai setuju atau tidak, setuju atau tidak. Substansinya dipegang. Kalau substansi kita pegang, kita tahu harus membeli atau tidak. Ya, begitu ya. Keempat yang penting adalah bahwa persembahan apapun ya, kita meliver kembali ya. Tadi di dalam Roma 12:1 bagaimana? Persembahan hidup. Ya. Jadi di sini Tuhan ingin menekankan sebetulnya adalah persembahan hidup, ya. Jadi persembahan hidup itu adalah persembahan yang bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Apapun itu, ya. Apakah itu dalam bentuk uang? Saya selalu diajarkan oleh Pak Lafles, ya. Kalau kita bermisi ada 3 ya Pak ya. Ada doa, daya, dan dana. Ya, ini dana ini yang termasuk di dalam persepuluhan persembahan ini. Ya, kita harus berikan supaya berbuah, ya. Kemudian apalagi? Daya. Pas sekali, Pak. Ya, daya itu apa? Ya, persembahan tubuh. Benar ya? Daya itu adalah persembahan tubuh. Doa itu apa? Mewakili 1, 2, 3. Doa itu mengandung kasih di dalamnya. Kalau kita berdoa, pasti orang yang mengasihi Tuhan pasti berdoa, ya. Mempunyai iman, ya, berdoa. Mempunyai kerendahan hati pasti berdoa, ya. Jelas sekali loh ya semuanya. Saya yakin ini satu pelajaran dari Tuhan Yesus yang substansi dari semua substansi yang kita pelajarin itu mengerucut kepada berbuah, ya. Berbuah itu yang dibutuhkan, bukan persembahan. Persembahan itu adalah salah satu daripada syarat berbuah, ya. Berbuah itu apa? Ya tentu berbuah kita harus melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan buah. Saya ingat ya di dalam penghakiman terakhir Tuhan Yesus begitu jelas mengajarkan kepada kita, ya. Ya, saudara kita yang paling hina itulah yang kita harus tolong. Saudara paling hina ini siapa? Ya, kita udah diselamatkan, nggak mungkin kita saudara terhina. Saudara terhina adalah orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita harus buat mereka menerima kasih keselamatan yang telah disediakan bagi kita semua. Ya, saudara yang paling hina inilah yang kita harus tolong. Kalau kita bisa nolong saudara kita yang satu orang saja yang paling hina ini, Alkitab berkata seluruh surga akan bersukacita, ya. Jadi
mengerucut semua persembahan itu adalah salah satu daripada doa, daya, dan dana yang kita harus push untuk supaya berbuah. Ya, saya mohon dibacakan Yohanes 15 ayat 16 ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya, jadi kita di dalam hidup kekristenan, ya, semua substansi perlu, penting, tetapi mengerucut ke dalam yang kita namakan berbuah, ya. Yohanes 15:16 sangat jelas mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Jadi kita lihat di sini bahwa persembahan persekutuan harus dengan hati yang mengasihi, ya, dan iman dengan penuh kerendahan hati, dan berdasarkan maksimal yang terbaik yang ada padamu, ya, bukan yang tidak ada padamu, ya. Berikanlah persembahan persekutuan di tempat yang benar, ya. Kalau di tempat yang tidak benar, sama aja tidak berbuah, ya. Saya sangat risih, bukan risih aja, tapi sangat sedih melihat banyak sekali masih orang-orang banyak menggunakan tempat ibadah untuk mencari untung, ya, mencari kenikmatan sendiri, ya. Bahkan di Surabaya kita lihat luar biasa, ya, gugatan pengadilan, ya, gugatan warisan. Jadi harta gereja bisa dijadikan gugatan pengadilan, ya. Jadi sangat miris, ya. Jadi kalau kita memberikan persembahan, ya, maka persembahan apa itu persepuluhan tujukan kepada gereja yang memang betul-betul mempunyai keuangan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kita memberikan persembahan persepuluhan apapun, berikan kepada misi yayasan yang memang betul-betul melakukan kehendak Tuhan, melakukan misi yang benar. Mereka betul-betul melakukan daya, mereka betul-betul melakukan doa, ya. Tapi mereka butuh dana, ya, kita harus berikan kepada mereka, ya. Sebelum mengakhiri ringkasan dari saya atau bahasan dari saya, mari kita baca bersama-sama serentak mengenai ajaran Rasul Paulus yang diberikan kepada kita semua. 2 Korintus 9 ayat 7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dalam paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara terkasih, demikian pembahasan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita inspirasi untuk bahan, untuk mari kita bersama-sama untuk mulai membahasnya, ya. Mungkin ada yang memberi komentar, mungkin ada yang memberikan masukan, mungkin ada yang memberikan kita tambahan. Ada puji Tuhan, ya. Jadi saya persilakan, mungkin dimulai dari Pak Alafres dulu, ya. Ya, ada yang mau bertanya tentang? Saya mau bertanya, ya. Kalau kita tadi baca dalam Roma 12 ayat 1, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan seterusnya. Nah, kalau tubuh kan diri kita, hidup kita, itu berarti lebih dari 10%, Pak. Bisa, betul. Iya, jadi apakah maksudnya di sini apakah kita ini kalau hanya perpuluhan saja itu sepertinya tidak sesuai dengan mempersembahkan tubuh, karena 10% sedangkan hidup kita kan 100%. Betul. Nah, ini bagaimana gitu penjelasannya? Pak Alafres mungkin yang menjelaskan. Ya, justru di sini kita melihat, ya, bahwa perpuluhan itu begitu kecil, ya. Maksudnya begini, saya mulai dari awal deh, bahwa Tuhan itu tidak pernah meminta sebelum dia memberi. Amin. Ya. Jadi kalau dia suruh kita perpuluhan, itu berarti dia sudah memberikan kita, cukupkan kita, kehidupan kita. Bahkan
dalam perjanjian baru Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Ya, jadi kalau perpuluhan itu sebetulnya ya kalau lihat bagian firman Tuhan ini, ada orang yang berdebat, katanya tidak usah kasih perpuluhan karena kita menganut perjanjian baru katanya. Perjanjian lama kan 10. Justru perjanjian baru lebih banyak dari 10 karena dia minta 100%. Ya, jadi prinsip memberi kita harusnya sama seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Darwin, gembala kita ya, bahwa Allah sudah memberi kita, memberkati kita. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin kita pertama bisa kasih tadi 1%, ya, masih kita belum mampu 10%. Terus Tuhan semakin berkati, bisa kasih 10%, ya, puji Tuhan. Tuhan terus berkati. Tidak salah kalau kita bukan hanya kasih 10%. Mungkin ada yang 20, 30, bahkan saya mendengar kesaksian, ya, beberapa pengusaha berhasil, dia sudah tidak ambil yang justru dia pakai hanya 10%, 90-nya dia kasih untuk Tuhan. Amin. Jadi mengapa tidak? Ya, karena pada prinsipnya, ya, kalau Tuhan sudah memberkati kita harus kasih kehidupan kita, ya, penyembahan kita, kasih kita itu seluruh kehidupan kita. Jadi kalau orang memperdebatkan tidak perlu perpuluhan karena itu perjanjian lama, perjanjian baru, justru kita harus memberi dengan sukacita. Tadi prinsipnya tadi ya, rela, sukacita, karena Tuhan sudah memberi kita. Sedikit kesaksian dari siapa, John Wesley ya, John Wesley atau John Wesley, betul. John Wesley itu dia pegang firman Tuhan ini. Ayat 10 tadi kita baca ayat 7, sekarang ayat 10 2 Korintus 9. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini ada dua. Yang untuk dimakan, tapi yang untuk ditabur. Seberapa banyak yang ditabur kita yang tahu. Nah, pertama kali John Wesley ini dia diberkati Tuhan 30 pound sterling. Tapi dia sesuai dengan kebutuhan hidup dia, maka dia makan 28 berarti dia kasih Tuhan, dia tabur 2. Tapi Tuhan memberkati dia menjadi 90. Ya, saudara tahu berapa? Dia tetap makan 28. Ya, demikian terus sampai Tuhan memberkati dia 1400 berapa gitu. Dia hanya naikkan 30 kebutuhan dia, mungkin ada sakit, ada apa. Ya, tapi dia berikan kepada Tuhan 1000 lebih. Amin. Ya, jadi luar biasa. Ya. Nah, kelemahan manusia adalah demikian. Ketika Tuhan semakin memberkati kehidupan kita, yang berubah bukan taburan kita, tapi pola hidup kita berubah. Amin. Gaya hidup kita berubah. Nah, itu kesalahan umum. Benar. Kesalahan umum. Jadi kita belajar bahwa ketika Tuhan sudah berbuat sesuatu bagi kita, sebetulnya tidak usah lagi saya jelaskan bahwa Tuhan sudah all out sama kita, ya, memberikan segala-galanya sama kita. Amin. Jadi kalau kita memberikan tubuh kita, memberikan seberapa yang Tuhan inginkan, kita yang paling tahu. Cuma tadi itu kesalahan umum tadi yang harus kita hindari. Ya, bahwa ketika Tuhan semakin memberkati kita, apakah taburan kita yang meningkat atau pola hidup kita, cara hidup kita yang meningkat. Yang biasa makan secukupnya sekarang makan di restoran dan lain sebagainya. Ya mungkin itu yang silakan kalau ada tambahan. Luar biasa Pak Lafres, saya rasa salah satu yang paling menarik tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Saya berikan kesempatan kepada Bu Lilis. Saya rasa Bu Lilis pasti banyak pertanyaan ya. Ayo silakan. Baik Pak, saya akan mencoba ya Pak. Saya juga mengaminkan ada perpuluhan kalau kita mampu. Tapi terkadang kan seperti yang kita tahu
apa yang kita terima belum tentu kita bisa memberikan langsung 10%, karena bentuk taburan kita itu terkadang nggak harus kita bawa ke gereja. Mungkin di sekitar kita, di sekeliling kita, keluarga kita yang membutuhkan, itu bisa kita memberi kepada mereka, karena firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita memang bisa untuk memanage keuangan, bisa kita membawa perpuluhan, itu lebih lengkap lagi dengan dasar yang tadi, yaitu keikhlasan, kita punya iman, dan kita memberikan yang terbaik. Jadi kalau saya sendiri, apakah, pertanyaan saya ya, dengan kondisi ekonomi seiring dengan kebutuhan setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, apakah kalau kita tidak membawa persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke gereja, itu menimbulkan sesuatu merasa bersalah di hadapan Tuhan atau seperti apa, Pak? Mohon diberikan penjelasan. Siapa yang jelasin? Saya? Boleh? Atau baik, ya. Begini, kan kita tadi udah bahas bersama-sama, ya. Memberikan itu adalah memberi yang terbaik daripada yang kita ada, bukan terbaik daripada yang kita tidak ada. Saya begitu risih, begitu sedih melihat beberapa anak Tuhan yang mungkin dia salah menerima pengajaran, dia bahkan memberi minus, ya. Dia harusnya tidak bisa memberi, dia paksakan memberi dengan meminjam sana sini, ya. Mungkin kita juga punya jemaat yang seperti itu, ya, dan akhirnya kita bantu juga, dan kita juga bantu untuk menjelaskan, ya, kepada dia, berikan kepada Tuhan yang terbaik yang ada di kamu, bukan yang tidak ada di kamu. Kalau demikian juga ajaran salah diterapkan, maka takutnya anak-anak Tuhan akan terus-menerus terlibat dalam pinjol-pinjol, ya. Jangan, ya. Jadi berbicara mengenai pemberian persepuluhan, ya. Persepuluhan itu ataupun persembahan itu kan pasti terbaik, ya. Diberikan kepada siapa, jelas kita udah pelajari bersama-sama. Pokoknya diberikan itu harus untuk supaya berbuah, ya. Apakah itu lewat gereja? Boleh. Gereja, karena gereja juga membawa misi, juga menyebarkan kabar baik dari Tuhan, menyebarkan keselamatan, ya, membawa Injil, ya. Dia juga, gereja juga adalah tubuh Kristus, ya, yang saya yakin juga akan menghasilkan buah, ya. Misi yang dilakukan oleh ministry, yayasan itu juga bisa memberikan buah, ya. Dan juga tempat-tempat yang mungkin seperti yang disebutin di dalam perjanjian lama, ya, yatim piatu. Di sini kan kita banyak sekitar kita banyak yatim piatu, ya. Kita juga banyak sekali orang-orang miskin, orang asing yang gelandangan, katakan orang asing sebetulnya di dalam perjanjian lama itu lebih tepat diterjemahkan gelandangan, ya. Orang-orang yang asing yang tidak mempunyai tempat yang tetap, ya, makanya disebut asing. Jadi dalam hal ini, ya, yang kita harus fokuskan adalah berbuah. Kalau kita memberikan ke tempat yang benar, ya pasti berbuah, ya. Tapi kalau kita memberikan tempat yang salah, pasti tidak berbuah. Tempat yang benar yang harus kita fokuskan, bukan di mananya, Pak. Mohon dikoreksi kalau ada salah. Ya, di mana boleh, ya, gereja. Tapi gereja dalam hal ini yang memang di zaman ini memang gerejalah salah satu yang merupakan satu tempat pemusatan untuk persembahan, ya, persepuluhan, kemudian apalagi persembahan. Kalau kita ingin supaya dibangun gereja, kita juga punya uang lebih, ya, kenapa tidak kita berikan persembahan pembangunan, ya. Tetapi ingat, ya, Tuhan juga tidak perlu kita terlalu bermewah-mewah di dalam bangunannya. Takutnya justru terlalu memikirkan bangunan, ya, jadi mempengaruhi, ya, jadi mempengaruhi kita berbuah, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus, ya, mengatakan bahwa
nanti suatu saat bangunan itu rata dengan tanah, ya. Jadi yang kita intikan jangan terlalu berfokus pada bangunan. Bangunan boleh karena kita perlu tempat ibadah, tetapi yang secukupnya, begitu ya. Jadi jelas ya. Jadi berpusat pada berbuah. Berbuah lewat siapapun boleh, tetapi sekarang ini yang kita ketahui gereja, ya, missionaries, ya, terus kemudian yayasan, ya. Mungkin di tempat ya ada yayasan Taikembiatu, yayasan apapun ya. Begitu kira-kira ya. Ada lagi yang bertanya? Pak Douglas mau bertanya? Ya. Saya mungkin berbagi aja Pak. Saya boleh tanya. Kan kalau dilihat dalam ayat Roma 12 dikatakan ibadahmu yang sejati itu kan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, berarti kita harus mempersembahkan tubuh. Kenapa sih harus tubuh? Dan begitu mestinya. Iya. Karena penekanannya di sini kan tubuh. Jadi tubuh itu tempat pelaksanaan kehendak Allah. Itu menurut pandangan saya. Makanya kita harus persembahkan itu hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya ada tingkatan di situ. Kita harus sungguh-sungguh di dalam sebuah pelayanan ibadah di gereja. Kita harus memberikan hidup kita ini sungguh-sungguh. Ketika kita mengangkat pujian, penyembahan, itu harus hidup. Jadi tidak setengah-setengah gitu Pak. Ya, nah, harus kudus karena Tuhan itu kudus, kuduslah kita kan. Gitu. Dan berkenan nggak saya itu melayani Tuhan, ya kan? Karena nggak saya ada di gereja itu, kan itu kan, supaya kita disebut itu ibadah yang sejati. Kalau memberi, saya pikir kita mengenal Tuhan. Yang setiap yang sudah mengenal Tuhan, pasti dia memberikan persembahan hidupnya, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di Maleakhi ini Pak, boleh Pak ya, saya bacakan di sini tentang persepuluhan itu, ya. Dikatakan di sini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu, persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berarti saya pikir memberi persembahan itu tadi sudah dibilang bahwa kita itu harus apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Terbaik. Yang terbaik. Artinya Tuhan sudah dulu memberikan kepada kita kan, kalau kita baca ayat ini. Jadi kalau memberilah yang terbaik, maksudnya yang terbaik itu yang ada pada kita. Tadi kalau saya misalnya mempunyai income 10 juta per bulan, setelah saya kalkulasi dengan pengeluaran kehidupan saya, tersisa 3 juta, ya kan? Nah itu kembali ke saya mau memberikan persembahan itu 3 juta itu total, atau saya berhitung dengan 10% dari 3 juta itu kembali kepada saya. Karena di luar pengeluaran saya, mungkin kita perlu juga ada persiapan lain kan gitu Pak. Artinya dari 3 juta itu. Nah, boleh memberi dengan 3 juta, boleh juga 10% dari 3 juta itu. Nah, itu kembali kepada saya. Karena prinsipnya kita itu kan memberi harus dengan ketulusan, keikhlasan. Ya kan, bukan karena kita menunjukkan keberadaan kita. Gitu Pak ya. Betul sekali. Boleh. Gitu Pak. Terima kasih. Jadi jelas sekali ya, Pak Douglas ini mengatakan bahwa kita memberikan persembahan itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang di dalam hati kita ingin memberi, kita berikan ya. Yang terbaik ya, bukan yang tidak ada pada kita ya. Kita kira-kira sudah masih ada yang mau bertanya atau kita mau rangkumkan ya. Jadi saudara terkasih, kalau saya berbicara ada yang mungkin ini, tapi saya ingin rangkumkan dulu bahwa persembahan yang diberikan kepada Tuhan, apapun itu namanya ya, persepuluhan, persembahan yang diberikan itu terlebih dahulu kita harus ngecek dulu hati kita ini ya, hati kita ini masih menyimpan dendam gak?
Masih menyimpan sakit hati enggak? Menyimpan kejahatan enggak? Kalau ada, tolong jangan berikan dulu setelah kamu bersih hati, ya. Kedua adalah kita harus memberikan persembahan benar-benar kalau kita sudah beriman. Kita tahu bahwa kita ini murid Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, dipilih, ya. Dan kita sudah tahu iman yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, iman yang bagaimana, ya. Ketiga adalah kalau kita memberikan kepada Tuhan persembahan, maka berikanlah dengan kerendahan hati, ya, bukan dengan kesombongan. Persembahan bukan dibuat untuk dipamer-pamerkan, ya. Kemudian apalagi yang terakhir yang paling kita pelajarin adalah persembahan diberikan harus yang terbaik, ya, seperti diberikan oleh Habel, dia akan memilih dari lemah-lemahnya, ya. Tuhan tidak melihat jumlah yang kau berikan, tetapi kualitas yang diberikan kepada Tuhan. Dan dari kesemuanya itu, ya, berujung bahwa persembahan itu harus, ya, menghasilkan buah. Di mana persembahan itu adalah salah satu dari 3D, ya, doa, daya, dan dana. Ya, persembahan itu harus masuk ke dalam D yang dana itu. Sehingga dengan melengkapi D yang dana, kemudian melengkapi doa, melengkapi daya itulah persembahan tubuh, ya. Maka kiranya apa yang dilakukan pasti membuahkan hasil yang terbaik buat Tuhan, ya. Demikian kira-kira saya mohon seseorang dari teman-teman kita untuk berdoa untuk menutup sharing ini, ya. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk diskusi Alkitab dan misi hari ini. Kami ingatkan bagaimana sikap hati kami dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dulu, baru Tuhan ingin kami memberi respon terhadap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan tidak memandang jumlahnya, tapi keikhlasan hati kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita berapapun itu, sesuai dengan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hadir. Terima kasih untuk Pak Darwin yang sudah menyampaikan tema ini dan mengupasnya bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami juga mampu menjadi berkat. Menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi banyak orang miskin yang mewakili Kristus dalam kehidupan kami. Seringkali mereka ada di sekitar kami. Mereka membutuhkan kami ya Tuhan. Beri hati kami belas kasihan untuk memberikan persembahan kepada siapapun melalui gerejamu dan melalui apa saja badan misi dan yang lainnya. Terima kasih, kami bersyukur untuk diskusi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, begini saudara terkasih, diskusi kita hari ini, ya, sekali lagi, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati siapapun yang mendengarkan ini rekaman ini, kiranya boleh menjadi berkat, ya, bagi kita semua, ya, sehingga Tuhan Yesus lah yang akan kita permuliakan, ya, melalui semuanya ini, ya. Soli Deo Gloria, ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.